Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Bang Yus di Galilea Media Channel. Channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan mengilhami tentunya. Belum lama ini, jagat raya dunia maya diramaikan dengan ucapan seorang rektor STT Raja Wali Arastamat Indonesia, Dr. Deki Ngadas, yang mengatakan di akun YouTube-nya bahwa butuh waktu 30 miliar tahun umat Islam bisa menjawab silsilah keturunan atau nasab Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Apakah benar dan mengandung data yang valid ucapan rektor STT tersebut, atau hanya kebencian belaka? Mbak Gayung bersambut, tantangan tersebut disambut oleh seorang ahli filologi, dosen dan guru besar Universitas Airlangga, Bapak Dr. Menahim Ali, yang ditayangkan di channel YouTube Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid yang dimoderatori oleh Kodondi Tan dan Bung Aristo. Dalam presentasi sanggahannya, Dr. Menahim Ali memberikan data, fakta, dan bukti yang akurat tentang nasab silsilah garis keturunan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Justru menariknya, data tersebut dari kitab-kitab di luar Islam yang terdokumentasi dengan jelas oleh bapak-bapak gereja purba dan abad pertengahan. Sebenarnya, ada apa dengan Dr. Deki Ngadas? Akhirnya dipertanyakan kualitas keilmuan dan pendidikannya yang sudah mencapai derajat rektor. Bang Yus hanya ingin menguatkan kembali bukti yang disampaikan Dr. Menahim Ali dengan sajian yang berbeda tentunya. Mari kita buktikan. Bukti pertama, Bapak Gereja Theophanes adalah dokumen Bapak Gereja berbasis bahasa Latin dengan judul Medieval Latin Life of Muhammad yang diterbitkan oleh Harvard University Press. Dalam buku ini, Nabi Muhammad dianggap nabi palsu, tapi diakui sebagai pemimpin bangsa Arab, turunan dari Abraham dari silsilah Ismail, cikal bakal suku Quraisy melalui Muhdhar. Dalam buku ini, nasab Nabi Muhammad diakui dan sangat jelas. Bukti kedua, buku The History of Bishop Sabeos berbahasa Armenia. Dalam buku ini dijelaskan juga tentang nasab Nabi Muhammad keturunan Ismail, meskipun tidak diakui sebagai nabi. Jelaskan nasabnya. Bukti ketiga, buku Kronika Prophetica. Dalam buku ini, nasab Nabi diakui sampai ke Nabi Ismail leluhurnya, dan di bawah dengan jelas nasabnya dijelaskan. Bukti keempat, dokumen berbahasa Syria dengan judul A Short Chronicle on the End of the Sasanian Empire of the Early Islam. Dijelaskan juga nasab Nabi Muhammad keturunan Ismail bin Ibrahim. Bukti kelima, buku tafsir di kalangan gereja Ortodok Koptik Mesir, Al-Mansu'ah, dijelaskan juga tentang nasab Nabi Muhammad. Saya kira sudah cukup data, fakta, dan bukti. Sebenarnya, ada apa dengan Dr. Deki Ngadas? Akhirnya dipertanyakan kualitas keilmuan dan pendidikannya yang sudah mencapai derajat rektor. Dari sekian data, fakta, dan bukti, jawaban dari Bapak Dr. Menahim Ali sudah cukup jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebelumnya, data dokumen dari Islam sudah, data dari dokumen Yahudi juga sudah, dan barusan dari dokumen bapak-bapak gereja yang jujur mengakui nasab silsilah Nabi Muhammad sampai ke bapak leluhurnya Ismail bin Ibrahim. Sekarang, waktunya pertanyaan balik dari Bapak Dr. Menahim Ali kepada Dr. Deki Ngadas, Rektor STT Raja Wali Arastamat Indonesia, yang Bang Yus resumkan di layar ini. Pertanyaan pertama, siapakah Bapak Gereja sampai abad pertengahan yang menyatakan bahwa silsilah Yesus di Lukas adalah melalui Santa Maria? Pertanyaan kedua, adakah data pembanding silsilah Yesus di luar Bible dari tradisi Yahudi? Silakan Anda jawab, Bapak Dr. Deki Ngadas. Jangka waktu yang diberikan oleh Bapak Dr. Menahim Ali adalah 53 miliar tahun.
Demikian tadi jawaban dan tantangan balik dari Bapak Dr. Menahim Ali yang cukup lugas dan tegas. Tapi apa hendak dikata, tanggal 22 Juli kemarin, Dr. Deki Ngadas di akun YouTube-nya kembali memberi tanggapan, tapi belum menjawab apa substansi pertanyaan dari Dr. Menahim Ali. Hanya menyanggah beberapa fakta bukti yang diberikan oleh Dr. Menahim Ali. Ada beberapa tanggapan yang Bang Yus catat, dan Bang Yus juga akan menjawab sebisanya yang Bang Yus tahu. Dalam presentasinya, Dr. Deki Ngadas menolak klaim kata Sarasen yang berhubungan dengan Kedar dan Nebayot, anak Ismail, dengan memberi alasan berdasarkan bukti buku dan menanyakan tentang apakah mungkin Nabi Ismail adalah bapak bangsa Arab, sedangkan sebelum Ismail sudah ada bangsa Arab. Oke, Bang Yus akan menjawabnya sebisanya, alias Bondo nekat bro. Baiklah, Bang Yus akan jelaskan. Dengarkan baik-baik Dr. Deki Ngadas. Dalam beberapa sumber sirah, buku dan sejarawan dunia dijelaskan secara rinci baik dari karya Islam maupun non-Muslim seperti Muhammad Ridha dalam Sirah Nabawiyah, Egon Rogan dalam karyanya The Arab History, dan Philip Kahiti dalam bukunya History of the Arab, dan masih banyak ribuan buku lagi dan penulis tentang sejarah bangsa Arab. Di sini Bang Yus akan jelaskan. Ditinjau dari silsilah dan cikal bakalnya bangsa Arab, para sejarawan membagi suku Arab menjadi 3 kelompok, yaitu Arab Baidah, Arab Aribah atau Katania, Arab Mustaribah atau Adnaniyah. Arab Baidah, kaum suku Arab terdahulu yang sudah punah seperti kaum Ad, Samud, Tham, Judais, Imlak, dan lain-lainnya. Arab Aribah atau Katania berasal dari Yaman, merupakan keturunan Sabah. Nama aslinya adalah Abdusam bin Ya'juz bin Ya'rib bin Katan. Kabilah yang terkenal adalah Himyar dan Kahlan. Suku-suku besar seperti Zaid al-Jumhur, Kuda'ah, dan Saksit. Adapun wanita dari suku Jumhur ini yang kelak menjadi istri Nabi Ismail bin Ibrahim. Arab Musta'ribah atau Adnaniyah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang beristrikan dari kabilah Bani Jumhur 2000 tahun sebelum Masehi. Anak keturunan Ismail ini yang juga disebut pula Arab Adnani. Silsilahnya dari Ma'ad bin Adnan, merupakan leluhur suku Quraisy, nama lain dari Fihr, di mana Fihr kemudian menurunkan sampai ke Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi, Nabi Ismail adalah leluhur bangsa Arab Musta'ribah atau yang disebut juga Arab Adnaniyah. Jadi cukup jelas, Dr. Deki Ngadas. Negara-negara Arab yang sekarang yang masih keturunan dari suku Arab Aribah dan Musta'ribah ini adalah Yaman, Oman, Saudi Arabia, Yordania, United Emirates Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Sebagian tinggal di Lebanon, Palestina, Syria, Irak, Mesir, Libya, Maroko, dan lain-lain, menyebar ke seluruh dunia. Insya Allah, nanti rekan-rekan dari Galilea Media Channel akan mengirimkan buku agar STT Raja Wali Aras Tamar Indonesia dengan rektornya Dr. Ngadas lebih cerdas dan maju. Dari presentasi Dr. Deki Ngadas berdasarkan buku Jan Resto yang jelas tidak ada hubungannya dengan istilah Sarasen. Buku tersebut menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara ahli sejarah barat, kitab perjanjian lama yang salah mengartikan anak Ismail Nebayot berhubungan dengan suku Nabatea yang hanya mempunyai kemirikan nama. Kerajaan Nabatean yang maju dengan arsitekturnya, bangunan Petra tinggal di daerah Yordania sekarang, yang dulunya berdampingan dengan kerajaan Edom dan kerajaan Moab. Perbedaan pendapat para ahli yang banyak menimbulkan perdebatan termasuk buku Jan Resto tersebut. Dari mana asal suku Nabat berasal? Sebagian besar berpendapat dari wilayah utara Hijaz sampai ke Yaman, karena ada kemiripan nama dewa Baal sesembahan suku Nabatean. Lagi-lagi Dr. Deki Ngadas ngibul. Kata yang tepat buat Anda adalah Dr. Deki Ngadas berakhir kandas.